Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama hamad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadanahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna zalika. Wa balawnahum bil hasanati wasyayyiati la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Jemaah rahimahullah, kembali kita mengucapkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia beliau jualah pada siang hari ini. Kita telah sempat hadir secara bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan dimanapun kita berada tadi menuju masjid yang kita cintai ini, semoga hendaknya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam disampaikan kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan suri teladan bagi kita bersama. Jemaah rahimahumullah, pada waktu yang terbatas ini, ceramah kita dasarkan kepada Al-Quran, surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 168, sebagaimana bunyi yang telah kita baca tadi, yang artinya, kami membagi mereka di bumi ini, menjadikan beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang saleh, dan ada pula orang-orang yang tidak soleh. Kami memuji mereka dengan berbagai kebaikan dan juga dengan berbagai keburukan, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jemaah rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini kita beri judul ceramah kita, jaga nikmat Allah jangan sampai menjadi musibah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi manusia di muka bumi ini, ada kalanya Allah memberikan nikmat yang banyak, rezeki yang banyak, dan ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memberikan berupa hal-hal yang buruk, yaitu musibah. Itulah yang dinyatakan dalam Al-Quran, ayat yang kita baca tadi. Jemaah rahimahullah, apa itu nikmat? Nikmat itu adalah suatu karunia Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada hambanya, yang menjadikan hambanya tersebut merasa senang, merasa gembira. Itu yang namanya nikmat. Nikmat itu pada dasarnya adalah satu karunia yang berupa kebaikan, atau suatu yang pasti memberikan manfaat bagi manusia. Ia dapat berupa apa saja, seperti harta, tahta, anak-anak, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Nah, termasuk juga yang disebut karunia Allah itu hujan, sumber alam, ilmu, dan lain-lain sebagainya.
Jemaah rahimakumullah, ada tingkatan dari nikmat itu. Masing-masing nikmat memiliki nilai dan bobot sendiri-sendiri. Ada yang tinggi nilainya, ada pula yang rendah. Misalnya nikmat iman itu jauh lebih tinggi dari nikmat-nikmat yang lain. Demikian pula nikmat ilmu itu jauh lebih tinggi dari nilai atau nikmat harta. Oleh karena itu, seringkali manusia berani mempertaruhkan nikmat yang telah ia miliki untuk meraih nikmat yang lebih besar. Seperti orang mengorbankan nikmat hidupnya demi untuk mencapai nikmat kemerdekaan. Itulah yang diperjuangkan oleh sanak karib kerabat kita di Palestina. Ia tak peduli nikmat hidup, apakah mau hidup dia atau tidak. Yang penting dia berusaha untuk memperoleh nikmat kemerdekaan. Akan tetapi tidak sedikit pula manusia yang justru mengorbankan nikmat yang lebih besar untuk meraih nikmat yang lebih kecil. Sepertinya nikmat iman yang ditukar dengan nikmat harta, tahta, wanita, dan lain-lain sebagainya. Jemaah rahimahullah, nikmat itu dapat saja berubah menjadi musibah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sunnatullah di muka bumi bahwa nikmat bisa saja berubah menjadi musibah. Itulah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan Al-Qur'an surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amama ala qaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un ghalim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya kepada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jemaah rahimakumullah, nikmat yang tidak jaga dengan baik maka boleh jadi Allah merubahnya menjadi musibah. Ayat yang kita baca tadi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak menghilangkan nikmat kecuali karena dua hal. Yang pertama, nikmat itu diganti oleh Allah yang lebih baik, dan yang kedua, nikmat itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diubah oleh Allah untuk menjadikan atau menyusahkan, ya ini yang musibah. Jemaah rahimakumullah, untuk kemungkinan yang pertama terjadinya apabila seseorang hamba pandai bersyukur terhadap nikmat yang sebelumnya Allah berikan kepadanya. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Bagi siapa-siapa yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadanya, niscaya Allah akan tambah. Tapi barang siapa yang ingkar, ingat azabku sangat pedih. Jemaah rahimahullah, lebih kurang 18 hari lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha.
Salah satu tanda mensyukuri nikmat Allah bagi kawan-kawan kita yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, mereka sudah berangkat sebagian. Tapi bagi tidak yang sanggup, mari kita menjadi peserta kurban. Kalau di masjid kita yang hanya nilainya 2,5 juta, itu salah satu tanda bagi kita mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nah, kalau kita syukuri, Allah akan berikan, akan tambah nikmat itu. Tapi bagi kita yang ingkar, bagi kita yang kufur, ingat, bagi Allah mudah saja menghilangkan. Jemaah rahimakumullah. Maka dari itu kami mengajak serta menghimbau kepada seluruh kita semua, marilah hitung-hitung, pakai kita tergolong pada orang yang mampu pada tahun ini untuk melaksanakan ibadah kurban, mari kita ikut. Kalau tidak, mungkin dengan cara-cara yang lain. Jemaah rahimakumullah, itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang terbatas ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, tentu terutama bagi diri kami untuk masa-masa yang akan datang. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.